Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, sebelumnya bagaimana kabarnya kelas 1B? Ya, semoga dengan adanya kuliah online ini tetap selalu menjaga kesehatannya. Dan yang selanjutnya, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema tentang kebenaran. Tetapi sebelumnya, kelompok kami terdiri dari saya sendiri Muhammad Saifuddin selaku moderator. Nanti juga ada Mbak Harisa Aisyah Putri dan juga ada Mbak Dewi Wulandari. Dan pada pagi hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang kebenaran. Terdapat 5 poin penting dalam pembahasan dalam tema tersebut. Yang pertama ialah kategori kebenaran, yang kedua teori kebenaran, yang ketiga kebenaran non ilmiah, yang keempat manusia makhluk pencari kebenaran, dan yang terakhir penemuan kebenaran. Dan langsung saja kita menuju ke pembahasan. Yang pertama ialah kategori kebenaran, dan yang selanjutnya teori kebenaran yang akan disampaikan oleh Mbak Dewi Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 4301020033. Di sini saya akan membacakan materi tentang kebenaran dan pembenaran serta teori-teori kebenaran realis dan non-realis. Kebenaran dan pembenaran. Deskripsi saya tentang upaya epistemologis menyiratkan bahwa pembenaran harus didefinisikan atau dianalisis dengan mengacu kepada kebenaran. Jadi, pembenaran itu harus dianalisis dengan mengacu ke kebenaran. Atau seperti kadang dikatakan orang, di konsep pembenaran mengharuskan adanya konsep kebenaran. Jadi, kebenaran dan pembenaran itu saling berhubungan. Ini merupakan cara yang sangat tradisional dalam memandang hubungan antara kebenaran dan pembenaran. Tetapi ini secara kefilsafatan tidak netral. Beberapa filsuf, bila kita menangkapnya secara harfiah, telah mengklaim bahwa kebenaran harus didefinisikan atau dianalisis dan dari tinjauan pembenaran atau salah satu sinonim dekatnya, seperti pemastian terjamin. Jadi, pembenaran dan kebenaran itu saling berhubungan erat. Pembenaran harus dianalisis mengacu ke kebenaran. Mereka berdua ini tidak bisa dipisahkan. Jika itu benar, deskripsi program epistemologis dalam bagian sebelumnya memiliki segi-segi kekurangan. Ia bukan proyek pembenaran yang mengharuskan adanya jawaban untuk proyek metafisik. Keadaannya benar-benar berbeda pada segi lainnya. Yang kedua, teori-teori kebenaran realis dan non-realis. Jawaban atas satu atau lain dari 3 cabang proyek metafisik bisa dibagi ke dalam 2 kategori besar, yaitu realis dan non-realis. Realis yang mencakup sebagian besar, tetapi tidak semua, teori yang dalam sejarah disebut teori korespondensi. Jadi, teori realis itu tidak mencakup semuanya. Jadi, teori realis itu tidak mencakup semuanya dalam teori yang dalam sejarah itu disebut teori korespondensi. Sedangkan teori non-realis yaitu meliputi teori-teori yang dalam sejarah disebut teori koherensi.
pragmatik, pragmatistik, dan instrumental. Seperti itu. Teori realis berbentuk atau bahwa di antaranya syarat yang secara sendiri-sendiri perlu dan secara bersama-sama cukup untuk kebenaran atau keyakinan. Proporsi, kalimat, atau apapun, ada satu syarat yang menyaratkan bahwa keadaan tertentu harus mewujud atau obtain. Jadi intinya itu teori realis itu mencakup sebagian besar teori yang dalam sejarah itu disebut teori korespondensi, sedangkan teori non-realis itu mencakup teori-teori yang dalam sejarah itu disebut teori koherensi, pragmatik, pragmatistik, dan instrumental. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mbak Harisa Aisyah Putri telah materi yang disampaikan, dan yang terakhir ialah penemuan kebenaran akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi setelah kita tadi membahas bahwa manusia itu adalah makhluk pencari kebenaran, di sini saya akan menjelaskan tentang penemuan kebenaran. Dalam penemuan kebenaran ini terdapat 3 teori tentang kebenaran. Yang pertama ialah teori korespondensi, kedua teori konsistensi, dan yang ketiga ialah teori pragmatis. Dan kita langsung saja menuju ke teori korespondensi tentang kebenaran. Teori ini termasuk teori yang pertama, yaitu yang tadi yang saya sampaikan ialah teori korespondensi. Di sini dibahas bahwa kebenaran atau keadaan benar itu berupa kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh sesuatu pendapat dengan apa yang sungguh merupakan halnya atau faktanya. Dan kebenaran ialah yang bersesuaian dengan fakta yang beralasan dengan realitas yang serasi. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu korespon dengan situasi aktual. Dan teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme, seperti Rogers, seorang penganut realisme kritis Amerika, berpendapat bahwa keadaan benar ini terletak dalam kesesuaian antara satu esensi atau arti yang kita berikan dengan dua esensi yang terdapat di dalam objeknya. Kemudian epistemological realism, yaitu realisme epistemologis berpandangan bahwa terdapat realitas yang independen itu berdiri sendiri atau tidak tergantung terhadap orang lain, yang terlepas dari pemikiran. Kemudian kita tidak dapat mengubahnya bila kita mengalami atau memahaminya. Itulah sebabnya realisme epistemologis kadangkala disebut objektivisme. Dengan perkataan lain, realisme epistemologis atau objektivisme berpegang kepada kemandirian kenyataan, tidak tergantung pada yang di luarnya. Dan kemudian teori yang kedua ialah teori konsistensi tentang kebenaran. Apa itu teori konsistensi tentang kebenaran? Ialah kebenaran ditegakkan atas hubungan antar putusan yang baru itu dengan putusan-putusan lainnya, dari apa yang telah kita ketahui dan kita akui benarnya terlebih dahulu. Jadi
suatu proposisi itu cenderung untuk benar jika proposisi itu saling berhubungan dengan yang lain-lain. Proposi yang benar atau jika yang dikandung oleh proposi itu dengan pengalaman kita. Dan apabila teori korespondensi dianut oleh penganut realisme dan materialisme, maka teori konsistensi ini berkembang pada abad ke-19 di bawah pengaruh Hegel dan diikuti oleh pengikut mazhab idealisme seperti filsuf Britania. Dan menurut idealisme secara ilmu pengetahuan, maka dunia luar itu tidak terdiri seperti yang difahamkan oleh kaum materialis, melainkan hanya sebagai isi suatu kebenaran yang berpikir sambil meninjau. Yang ketiga ialah teori pragmatis tentang kebenaran. Sebelumnya pragmatisme itu berasal dari bahasa Yunani pragma yang artinya dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan ataupun tindakan. Menurut William James, seorang filsafat dari Amerika Serikat, benar tidaknya suatu ucapan, dalil atau teori itu tergantung kepada gunanya. Ya, secara mudahnya untuk memahami ialah tergantung faedahnya atau tidaknya ucapan, dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk bertindak dalam penghidupannya. Kebenaran teori pragmatis ini harus diambil bertitik tolak dari pertimbangan mengenai betapa kabur dan samarnya istilah guna. Ya, maksudnya itu guna atau tidaknya itu harus diambil dari titik tolak pertimbangan. Ya, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak tutur kata yang salah dan lain sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah.